Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali di sore hari yang indah ini. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita menyembah Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Buka hati setiap kita supaya kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Boleh turun dan menjamah dimanapun kita semuanya berada. Mari saudara bersama dengan saya, kita memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Bapa, ku datang.
Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari kita akan tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Sekalipun berita di sekeliling kita bermacam-macam, kita percaya Sang Juru Selamat tetap beserta kita semua. Mari arahkan hati kita kepadanya. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Pembela agung di dalam kehidupan umat-Nya. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu. Berbicaralah ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Agar kami tidak salah melangkah di dalam menghadapi hari-hari ke depan ini. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan juga semua pendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tema pada sore hari ini adalah mataku tertuju kepadamu. Saudara, Tuhan ingin membawa umat-Nya memiliki pikiran, perkataan, dan kehidupan Kristus. Sehingga kita akan mengalami kerajaan Allah hadir di tengah umat-Nya dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Apakah saudara rindu untuk mengalami kehidupan yang luar biasa itu? Kuncinya adalah mata kita harus senantiasa tertuju kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan juga mempunyai pengertian. Mata yang tertuju kepada firman-Nya atau hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Saudara, kita bisa baca di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, Tuhan berjanji untuk mengajar dan menuntun orang yang percaya, yang telah diampuni, yang memiliki roh, yang mau dan mudah diajari, menghargai kehadiran dan nasihat Allah. Firman Tuhan memberi pengertian yang benar untuk menegur bagi kita, orang yang melakukan kesalahan. Bahkan firman Allah mengajarkan dan menempuh jalan yang ditujukan kepada kita masing-masing. Firman Allah juga sebagai nasihat kepada kita untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Sekarang bagaimana respon daripada kita atas firman yang Allah yang kita dengar dan kita fahami? Adakah ketaatan di dalam diri kita di mana Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya di mana kita harus berjalan di dalam hidup di dunia ini? Respon kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan adalah mata kita yang juga harus tertuju kepada Tuhan dan selalu berharap akan anugerahnya. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 123 ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang rendah hati dan dengan ketaatan penuh harap menantikan jawaban Tuhan. Seruan dari orang yang menantikan dan mendambakan pertolongan Tuhan. Dalam hal ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, yaitu mata yang fokus kepada Tuhan. Mata yang memandang terus ke depan. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara, mengapa dikatakan biarlah tatapan mata kita terus ke depan? Kita tidak untuk menoleh ke belakang ya. Saudara, kita tahu ceritanya sebagai istrinya Lot tidak boleh menoleh ke belakang. Dan pada waktu dia menoleh ke belakang dia menjadi tiang garam. Dan demikian juga di sini saudara.
Mengapa banyak orang Kristen mengalami kegagalan dalam hidupnya? Tidak mengalami penggenapan akan janji-janji Tuhan. Karena mereka tidak bisa menjaga matanya dengan baik dan benar. Mata mereka selalu tertuju kepada besarnya masalah dan situasi yang terjadi. Semakin kita menjadi lemah. Karena hati kita akan diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakkepercayaan. Saudara, kita teringat contohnya kepada bujang Elisa, yaitu Gehazi. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat tentara dengan kuda dan kereta musuh yang mengepung kota Dotan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Saudara, kalau kita memandang kepada masalah, kita melihat apa persoalan yang terjadi akan membawa ketakutan, kegentaran, dan membuat kepanikan. Akhirnya kita bisa salah untuk mengambil keputusan. Ya, oleh karena itu saudara, keadaan akan berbeda bila kita senantiasa mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Dengan percaya bahwa perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat. Maka segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan akan sirna. Tidak sedikit orang Kristen tak dapat menjaga matanya dengan baik dan benar. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 141 ayat yang ke-8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saudara, hal ini dikatakan oleh Daud kepada Tuhannya. Ya, mengapa? Karena Daud mempunyai pengalaman pribadi. Dia sangat percaya bahwa pembela di dalam kehidupannya hanyalah Allah Tuhannya. Oleh karena itu dia selalu matanya tertuju kepada Tuhan. Nah sedemikian rupa, bagaimana Anda dan saya? Apakah kita sudah memiliki pengalaman pribadi? Kalau Anda belum pernah mengalami pengalaman pribadi, mari pada waktu Anda mendengar firman ini, carilah saudara, selagi Tuhan bisa ditemui. Bacalah firman Tuhan, berdoalah, bangkitkanlah manusia rohanimu. Sehingga engkau akan memiliki pengalaman demi pengalaman yang indah bersama Tuhan. Yang mampu untuk melepaskan saudara dan saya di dalam segala persoalan. Firman-Nya dikatakan, ya, penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Itu pun dilakukan dan dikatakan oleh Daud. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, apakah Anda yang selama ini tidak pernah meminta pertolongan Tuhan? Karena mungkin engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan pekerjaanmu yang hebat, mengandalkan situasi orang-orang yang membela hidup di dalam keadaan persoalan kita. Tapi semuanya Tuhan izinkan di dalam COVID-19 ini, kita semua mengalami proses yang luar biasa. Dari kalangan yang paling tinggi yang teratas sampai yang terbawah, semuanya harus mengandalkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong. Ya saudara, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka saudara akan mengucapkannya seperti apa yang Daud katakan kepada Tuhan. Ya, mata yang fokus kepada Tuhan. Ketika mata kita terus tertuju kepada Tuhan, maka pewahyuan demi pewahyuan akan terus mengalir dan mempertajam visi kita. Membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Tuntunan Tuhan semakin jelas di dalam hidup kita. Saudara, tanpa kita mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan, saudara tidak akan dapat mengalami. Dan selamanya saudara selalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan akhirnya yang terjadi hanyalah kekecewaan, kemarahan. Saudara, karena apa? Kekuatan manusia itu terbatas. Kecuali Anda datang dan berserah total kepada Tuhan. Seperti apa yang Daud lakukan. Bagaimana kondisi kita waktu di sekeliling kita dengan COVID-19 ini saudara? Situasi perekonomian dunia yang terseret berantakan. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan tertutup. Di manakah pandangan mata kita tertuju? Kepada situasi yang mencekam
atau tetap fokus dan percaya bahwa ada rencana dan maksud Tuhan di balik semua yang terjadi ini. Saudara, saya baru membaca satu cerita yang nyata, yaitu satu keluarga yang mereka hidup di dalam kemakmuran yang luar biasa. Dan anaknya disekolahkan di sekolah tinggi yang hebat juga. Dan pada waktu anaknya lulus sekolah, mereka diterima di dalam satu pekerjaan yang begitu besar dan sukses. Akhirnya anak ini menikah dengan pasangan juga yang ekonominya juga luar biasa. Tetapi pada waktu mereka sudah bisa berdiri dengan kuat dan megahnya, mereka mempunyai satu perusahaan sendiri yang besar. Tetapi tiba-tiba terjadi apa yang dikatakan COVID-19. Sehingga perusahaan itu menjadi bangkrut. Dan di dalam kebangkrutan hal ini, saudara, pria ini tidak dapat menguasai dirinya lagi. Karena selama ini dia selalu bergumul dengan kekuatan dirinya, kekuatan kemampuan dari apa yang dia miliki yang begitu besar. Akhirnya semuanya kolaps, semuanya hancur, semuanya bangkrut. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia bunuh 2 anaknya, dia bunuh istrinya, kemudian dia bunuh diri sendiri. Saudara, firman Tuhan tidak pernah salah. Siapakah yang engkau andalkan di dalam hidup yang terjadi dari zaman dahulu sekarang sampai selama-lamanya, saudara? Tidak ada satu kuasa di bawah kolong langit ini. Hanya perlindungan Tuhan yang membuat saudara dan saya selamat. Mari saudara, melalui COVID-19, Tuhan izinkan ini terjadi untuk memanggil setiap kita yang selama ini engkau andalkan dengan kekuatan sendiri. Tidak ada satu pun yang dapat kita banggakan. Tidak ada satu pun yang dapat melindungi di dalam kehidupan kita pada waktu ini. Semuanya kolaps, saudara. Tetapi ada satu tangan, yaitu tangan yang berlubang paku, yang selalu tiap hari diulurkan tangannya kepada saudara dan saya, bahwa masih ada perlindungan daripada Tuhan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mengapa kita tidak menghampiri kepadanya? Mengapa kita tidak peluk Juru Selamat kita? Supaya saudara dan saya mendapatkan kekuatan. Kekuatan yang baru. Yang tiap hari dia akan memberikan penghiburannya melalui pujian penyembahan yang saudara naikkan. Saudara akan mengalami satu momen yang indah dan luar biasa. Tapi seringkali kita tidak mau. Karena kita mau semua hasilnya selalu instant, right now. Aku harus mendapatkan jawaban. Saudara, kenalilah siapa Allah Tuhan. Kenalilah siapa Sang Juru Selamat itu. Kehadiran Anda dan saya ada di muka bumi ini. Kalau tidak seizin Tuhan, kita tidak ada. Tetapi apakah saudara sudah belajar dengan kehadiran kita di muka bumi ini? Tuhan mau bahwa saudara dan saya menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Dan boleh menyaksikan kebesarannya bagi orang lain yang masih di dalam kegelapan. Saudara, mari tujukan mata kita kepada Tuhan. Kembalilah, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ingatlah, dia tetap mengulurkan tangannya setiap hari kepada Anda dan saya. Ya, ini poin yang luar biasa. Panggilan Tuhan bagi setiap kita. Jangan mengeraskan hatimu dan jangan memberontak. Hanya Tuhanlah perlindungan kita semuanya. Yang kedua, mata dari orang yang takut akan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 33 ayat ke-13 dan 14. Kemudian 18 dan 19. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya. Firman ini ya dan amin.
Apakah saudara mempercayainya? Bahwa Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala bencana apapun, saudara. Tetapi, adakah kita takut akan Tuhan? Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepada Tuhan. Saya banyak sekali mendengar, saudara. Banyak orang lebih takut kepada COVID-19 daripada mereka takut kepada Tuhan. Mereka begitu takutnya, saudara, sampai menjadi kepanikan yang luar biasa. Tetapi tidak ada sedikit pun yang takut dan melakukan firman Tuhan. Mari saudara, waktunya kita berbalik. Selagi ada kesempatan. Ya, karena orang yang takut akan Tuhan, pasti dia benci akan dosa. Artinya, dia tidak mau untuk berbuat dosa. Kepada orang yang membenci dosalah, mata Tuhan tertuju kepadanya. Selama kita takut akan Tuhan, berharap kepadanya, menantikan dia dan tinggal di dalam kehendaknya, Allah akan mengawasi dan melindungi kita dengan pandangan yang sempurna. Yang melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Ya, kita kembali mau lihat pada ayat yang ke-19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, ayat ini luar biasa sekali di saat-saat pandemik yang terjadi ini. Ya, di mana ekonomi yang berantakan, di manakah pengharapan saudara dan saya? Atau kita sudah tidak mempercayai Tuhan lagi. Tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Hanya di dalam Tuhanlah yang memegang kendali di dalam situasi yang kacau balau ini. Saudara, mari siapkan diri. Semakin melekat kepada Tuhan dan banyak-banyak berdoa. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan, saudara dan saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kita teringat seperti apa yang ada pada cerita Nuh. Air bah yang terjadi di mana keluarga Nuh diselamatkan. Nuh mempunyai hubungan yang akrab. Nuh mempunyai hubungan pribadi, hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan kepadanya. Keluarganya diselamatkan pada waktu air bah itu terjadi. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita rindu juga bahwa Tuhan menyelamatkan keluarga kita masing-masing di masa-masa pandemik ini? Kuncinya, milikilah hubungan akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, mata adalah pelita tubuh. Kita bisa melihat di dalam Lukas 11 ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Haleluya. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, mata adalah pelita tubuh. Oleh karena itu kalau mata kita hanya melihat di dalam kegelapan, maka semuanya akan menjadi gelap yang ada di hadapan kita. Ya, apa yang saudara dan saya lihat akan sangat mempengaruhi di dalam perjalanan hidup kita. Mata adalah sesuatu untuk melihat, sebuah karunia dan merupakan suatu aset yang sangat berharga melalui mata ini, saudara. Kita dapat mengetahui dan mengenal keindahan dunia dan orang-orang di sekeliling kita. Kita melihat dunia dan memahaminya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di sini, yang dia maksud adalah antara terang dan gelap. Guna menggambarkan suatu realitas spiritual. Terang adalah iman kita dari firman Tuhan yang kita baca tiap hari. Pernyataan dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara tahu kan ada lagu yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya saudara, jadi firman Tuhan itu terang yang menuntun langkah kaki saudara supaya kita tidak terpleset, kita tidak terjatuh. Terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhan itu adalah terang bagi perjalanan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu alangkah ruginya
kalau Anda tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya, Allah memancarkan terang kasih-Nya yang abadi melalui firman-Nya. Koreksi diri, apakah kita selalu bersekutu dan membaca firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar pengharapan kita di dalam setiap situasi. Jadi apabila mata kita terbuka bagi kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka keseluruhan dari pribadi kita akan dipenuhi dengan terang. Damai sejahtera dan hikmat kebijaksanaan itu senantiasa bertata di dalam hati saudara dan saya. Akan tetapi apabila mata kita itu tertutup terhadap terang firman Tuhan, maka kita akan tertatih-tatih tanpa tujuan kita berjalan seakan-akan seorang yang mabuk dalam sebuah ruangan yang gelap. Semoga kita semua membuka mata kita lebar-lebar agar dapat memandang Allah. Sehingga dengan demikian hati kita masing-masing dapat dipenuhi dengan terangnya firman yang saudara baca setiap hari. Kita membutuhkan bimbingan saudara. Kita membutuhkan tuntunan. Dan hanya firman Tuhan itu yang mampu menuntun saudara dan saya. Ya, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Saudara, kalau kita meminta petunjuk kepada sesama kita, mungkin nasihatnya bisa salah. Tetapi kalau saudara meminta petunjuk daripada Sang Raja di atas segala raja, kita akan mengenal, kita akan tahu bahwa apa yang dikatakannya ya dan amin. Ya, firman-Nya selalu memberikan pencerahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau lihat di dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara, kita ingat akan Raja Daud. Kembali lagi saya katakan, dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan intim dengan Tuhannya. Pengalaman pribadinya selalu sungguh indah karena pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam kesesakannya. Ya, dan disinilah saudara, mari kita belajar dengan pengalaman Raja Daud. Ya, sekalipun dia mempunyai kesalahan dan berbuat dosa, Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan menolong dan menuntun dia. Ya, biarlah saudara juga mau belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dengan melalui pembacaan firman Tuhan. Ya, supaya mata hati kita boleh diterangi. Saudara, mungkin Anda pernah menonton dari America's Most Wanted. Ya, ini suatu program televisi yang telah melakukan reka ulang kisah-kisah kejahatan dan motivasi para pemirsanya untuk menolong pihak berwajib mencari dan menangkap para pelaku kejahatan yang seringkali merupakan penjahat yang sadis. Pembawa acara program ini adalah John Walsh. Suatu hari putra daripada John ini diculik. Tetapi karena tidak ada bukti tentang kejahatan tersebut, pihak berwenang lambat untuk menolong John dan istrinya. Dalam menemukan putra mereka selama 16 hari. Ya, tetapi dengan tragisnya anak laki-laki tersebut ditemukan dalam keadaan tewas. Ia telah kehilangan semua harapannya hingga satu hari John Walsh bertemu dengan seorang yang mengatakan bahwa John bisa menyusun sebuah acara kampanye terbesar untuk anak hilang dalam sejarah Florida. Dan hal ini memberikan dia kekuatan untuk melayani dan menolong orang lain. Pada tahun 1988, ia memulai acara America Most Wanted yang terus berlanjutan hingga saat ini. John Walsh kembali menemukan kepercayaan diri dalam hidupnya. Ketika ia mengalihkan fokusnya dari tragedi yang terjadi kepada tujuan untuk melayani dan menolong orang lain, maka ia menjadi orang yang kokoh, teguh, terus melangkah maju sehingga akhirnya mengalami kesuksesan yang besar. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya?
di dalam menghadapi kemelut, di dalam menghadapi masalah, masihkah kita mampu dan mau menjadi berkat bagi orang lain? Demikian ketika kita mengalihkan fokus kita dari masalah yang sedang kita alami atau kita hadapi kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada kasih dan kesetiaan Tuhan, maka kita akan dikuatkan, diteguhkan, bahkan dibangkitkan untuk terus melangkah maju dengan penuh iman dan keyakinan. Luar biasa sekali saudara. Apa yang dialami oleh John Wells ini, biarlah kita juga mau saudara menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Ya, seperti situasi saat ini. Berita-berita yang menyedihkan, COVID-19 tidak kunjung berhenti, kebangkrutan ekonomi terjadi, banyak PHK terjadi di mana-mana. Keadaan yang tidak menentu, sudah bosan menunggu kapan terjadi pemulihan. Melainkan semakin berita buruk yang didengar. Saudara, kalau semua jalan tertutup di sekeliling kita, ingatlah masih ada satu jalan terbuka, yaitu jalan ke atas. Melalui doa dan firman-Nya, percaya dan saudara tidak akan goyah. Karena Tuhan izinkan semua masalah yang terjadi di sekeliling kita untuk kita kembali dan bertobat mencari kehendak-Nya. Karena orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang biasanya Anda lakukan di saat masalah berat, persoalan yang terjadi di dalam hidup Anda? Kecewa, marah, putus asa, ya, bahkan banyak yang sharing saudara kepada saya dan bertanya, "Pastor, kapan COVID-19 ini akan berakhir? Sampai kapan harus bekerja di rumah terus? Sekolah juga di rumah. Sampai kapan harus menunggu semua ini akan berakhir?" Saudara, tidak ada satu orang pun yang akan tahu dan memberi jawaban yang pasti. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan, ya, aku memberi kekuatan untuk bertahan di dalam kelemahanmu. Mari kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dan melindungi kita semua. Tuhan saja yang mampu memberi jawaban yang pasti. Kapan semua akan berakhir? Tetaplah percaya dan bersabar sampai Tuhan membuat indah pada waktunya. Amin. Saudara, mari kita mau mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang selalu menolong kita sehingga kita lebih kuat, kokoh, dan menang di dalam mengatasi masalah. Tuhan yang pegang kendali sanggup memulihkan keadaan semuanya. Kuncinya, mata yang tertuju kepada Tuhan. Saat ini di manakah mata Anda tertuju? Anda pengharapan kepada siapa? Kepada pekerjaan? Kepada bos? Atau kepada apa saja yang selama ini Anda andalkan? Tapi firman-Nya mengatakan, mari kita andalkan Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita mau berserah kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya bergumul sendiri. Mari saudara, kita sudah belajar akan firman Tuhan. Roh Kudus sudah membukakan kepada mata rohani kita. Kita mau sembah Dia saudara. Katakan, ya Tuhan, biarlah mataku hanya tertuju kepadamu. Segenap hidupku kuserahkan kepadamu. Kita mau menyerah total saudara. Surrender kepada Tuhan. Mari saudara, kita menyembah bersama-sama.
mataku tertuju padamu. Yes Lord. Segenap hidupku, amin, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu. Mataku, yes Lord, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Benar Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, amin, untuk membesarkan kerajaanmu, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju, mataku. Mari saudara, lagu ini biarlah menjadi doa bagi setiap kita kepada Tuhan. Benar Yesus, benar Tuhan, biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu. Amin, amin Jesus. Ku serahkan padamu. Ampuni kami ya Tuhan. Bimbing aku, benar Tuhan, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu. Benar Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu, amin. Bimbing aku masuk rencanamu, yes Lord, untuk
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana Engkau sudah menegur kami, dan Roh Kudus Engkau membimbing kami. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Engkau, dengan menyerahkan segala masalah apapun yang terjadi saat ini. Secara mata manusia Tuhan, tidak ada satu tempat yang aman di muka bumi ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau menegur anak-anak-Mu untuk kembali kepadamu. Hanya perlindungan di dalam nama Yesus yang membuat setiap kita menerima keselamatan yang luar biasa. Kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena penebus kami adalah hidup. Yesus juru selamat kami. Yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sehingga pada waktu terjadi apapun yang mendunia ini, kami menjadi panik ya Tuhan. Tetapi biarlah setelah kami boleh mendengar akan firman-Mu, kami mau kembali kepadamu. Mata kami hanya tertuju kepadamu dan berserah total. Di dalam penyerahan kami kepadamu, kami percaya Engkau akan bertindak. Engkau akan membuat indah pada waktumu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru, untuk penghiburan yang luar biasa. Sehingga sore hari ini kami boleh menerima pewahyuan kembali. Kami tidak perlu takut akan hari esok. Karena Yesus Sang Juru Selamat yang senantiasa berjalan bersama umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kepada siapapun kami selama ini berlindung. Kami mau hanya di dalam nama Yesus perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.